Assalamualaikum sahabat Ibnu Sina Padang. Jumpa lagi bersama saya Dr. Atika Nurul Ilmi dalam acara Hospital Podcast episode 10. Sahabat Ibnu Sina, kali ini kita akan berbincang dalam satu segmen yang kita sebut dengan Bincang Tokoh. Nah, tokoh yang kita undang kali ini, beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Beliau juga sudah mengabdi untuk YARSI atau Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat selama lebih kurang 28 tahun. Beliau pernah menjadi direktur di 3 rumah sakit Ibnu Sina, yaitu Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti, direktur di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4, dan beliau juga pernah menjadi direktur di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Beliau adalah sosok yang bersahaja dan juga sangat senang untuk berbagi dengan semuanya. Inilah beliau, Dr. Alfizon Amir, SPPD Finasim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, kalau sekarang keadaannya baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa kalau kita melihat Bapak Dr. Alfizon ini, atau biasa kita panggil di sini beliau ini Dr. Con atau Pak Con kita panggilnya beliau. Beliau sosok yang bersahaja, sangat ramah dan sangat senang untuk sharing, berbagi bersama kita. Jadi ini kesempatan sekali nih Pak. Di sesi Bincang Tokoh ini kita ingin mendengar nih kisah dari Bapak. Kilas balik bagaimana perjalanan Bapak atau perjalanan karir Bapak di YARSI Sumbar Pak. Boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, kalau di YARSI Sumatera Barat ya? Iya. Kalau resminya saya mulai tanggal 1 Juli 1995. Masih ingat ya Pak ya? Tanggal pastinya ini? Ya, karena momen bersejarah. Momennya pertama ya. Kemudian yang kedua, karena memang saya selesainya PTT waktu itu 30 Juni. Jadi 30 Juni 1995 saya selesai PTT di Puskesmas Sungai Aur. Kemudian 1 Julinya jadi pimpinan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti. Nah, jadi tidak ada jedanya. Langsung ya Pak. Langsung disambut tanggal 30 jadi tanggal 1. Dan kemudian itu yang kedua sebenarnya masuk ke YARSI. Sebelumnya udah masuk YARSI juga. Jadi ketika saya pertama tamat di kedokteran ya tahun 1991, wisuda waktu itu bulan Desember. Jadi hari sebelum wisuda, kira-kira kamu waktu itu kan wisuda hari Sabtu ya. Iya. Nah, hari Rabunya saya datang ke tempat Dr. Said Al-Bahudin. Waktu itu beliau ketua harian YARSI Sumatera Barat. Iya. Beliau merupakan tokoh yang... Iya, beliau merupakan tokoh YARSI dan kemudian juga dosen kan di FKM di Public Health FK Unan. Iya. Jadi karena kami udah kenal lama, juga ya kebetulan saya dekat dengan beliau ya. Iya. Jadi habis sebelum wisuda ya saya datang ke rumah beliau, Pak, besok saya wisuda hari Sabtu. Oh ya bagus. Habis itu kamu mau kemana? Belum ada Pak. Kamu ke YARSI ya? Nah jadi YARSI mana Pak? Kamu ke Semampat katanya. Jadi langsung dipinang saja ya Pak ya? Bukan dipinang, langsung di ini aja. Ya. Kamu Semampat mau kan? Mau. Jadi saya tidak tanpa pikir panjang ya langsung aja ngomong mau. Nah ya kalau kamu mau ke Semampat, nah nanti kamu bantu Herman Ramli di sana. Katanya kan kebetulan waktu itu kan Dr. Herman Ramli sudah di situ. Nah dibuatkannya surat untuk ke Bukit Tinggi. Nah, nih saya kasih kamu surat ke Bukit Tinggi. Nah, nanti selesai wisuda kamu datang ke Bukit Tinggi. Nah, lapor di sana bahwa kamu mau untuk ke Simpang 4 membantu Dr. Herman katanya. Nah, jadi wisuda hari Sabtu. Nah, kemudian hari Rabunya saya ke Bukit Tinggi. Nah, Rabu ke Bukit Tinggi. Kemudian dikasih surat untuk ke Simpang 4. Nah, setelah dari
hari Jumat saya ke Simpang 4. Iya. Ya, Jumat Simpang 4 jadi dokter jaga nih pertama kali di Ibnu Sina Simpang 4 itu. Nanti yang pertama saya ke YRC. Sejarah Bapak. Ya. Bergabung dengan YRC. Ya, bergabung dengan YRC yang pertama. Nah, dari Simpang 4 inilah 6 bulan di Simpang 4. Iya. Kemudian saya ikut PTT selama 3 tahun. Di Sungai Aur, Puskesmas Sungai Aur. Nah, selesai dari Puskesmas Sungai Aur, ya saya masuk lagi ke Panti, ke Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ke YRC kan? Tepatnya Ibnu Sina Panti. Tepatnya Ibnu Sina Panti. Kan selesai di Sungai Aur tanggal 30 Juni. Ya, tahun 1995, ya 1 Julinya udah SK untuk di Ibnu Sina Panti. Masya Allah, prosesnya sangat cepat ya Pak ya. Cepat. Sampai langsung di Ibnu Sina Panti. Kemudian cerita berlanjut. Iya. Ya, ceritanya di Panti itu saya 3 tahun. Jadi ada ini juga ya. Iya. Ya barangkali mungkin itu pula perjalanannya. Saya datang saya masuk ke Ibnu Sina Panti. Iya. Itu ada sedikit apakah lama penghargaan atau gimana ya, tidak tahu juga ya. Karena saya dijemput ke Sungai Aur. Jadi sebelum masuk ke Panti itu datang pembina waktu itu namanya Bapak Dulmanur namanya. Nah, Bapak Dulmanur ini datang ke Sungai Aur, kemudian ngomong, Fizon, Fizon mau di Panti, di Ibnu Sina Panti. Ya kalau mau yuk kita ke sana. Oke. Itu sebelum masuk ke Panti itu. Jadi langsung ya Pak ya, dari permintaannya langsung Bapak diminta dijemput begitu. Ya, dijemput ke Sungai Aur untuk ke Panti. Oke, di situ Bapak melanjutkan karir kembali ya Pak ya. Iya, Jadi awalnya sempat di Ibnu Sina Simpang 4, kemudian terputus sebentar dengan PTT di Puskesmas ya Pak ya. Ya. Kemudian kembali lagi nih ke Ibnu Sina Panti. Ya. Setelah dari Panti kemana lagi nih Pak perjalanan? Nah, setelah ke Panti kan tahun 98 saya sekolah. Bapak ambil sekolah spesialis ya? Spesialis penyakit dalam. Sekolah spesialis lebih kurang 5 tahun. 5 tahun ya Pak? Tahun 2003 saya tamat. Nah, itu juga melapor ke YRC. Waktu itu ketuanya Dr. Muklis. Oke. Muklis Hasan spesialis urgen ya Pak ya? Saya lapor, Pak, saya udah tamat, udah selesai yudisium. Waktu itu kan baru yudisium, belum wisuda. Oh ya, bagus, udah tamat, kamu Simpang 4 ya. Itu langsung ditaruh di Simpang 4 ini. Jadi ketika wisuda kan beliau juga wisuda, karena beliau waktu itu jadi dekan kan. Iya, oke. Ya, waktu itu beliau jadi dekan. Di wisuda, ya pada saat wisuda itu juga ngomong begitu, kamu Simpang 4. Jadi dalam waktu singkat Bapak ini berpindah dari Ibnu Sina Panti ke Ibnu Sina Simpang 4 ya Pak ya? Iya. Untuk Panti tadi itu berapa tahun Bapak di sana? 3 tahun. 3 tahun, itu langsung menjadi direktur berarti Pak? Iya. Saat itu? Jadi Bapak diminta itu untuk langsung menjadi direktur ya Pak? Iya. Ya? Oke, kemudian Bapak bersekolah, lalu kembali ke Ibnu Sina Simpang 4. Nah, di Ibnu Sina Simpang 4 itu Pak, di sana Bapak apa langsung kembali diminta menjadi direktur atau ada proses lagi nih Pak? Berapa tahun proses? Enggak, jadi di Simpang 4 pertama saya masuknya sebagai dokter penyakit dalam. 6 bulan setelah di sana baru jadi direktur. Oke. Jadi langsung dapat amanah lagi ya Pak ya di Ibnu Sina Simpang 4. Berapa lama itu Bapak di sana Pak? Kalau di Simpang 4 lamanya dari 2003 sampai 2018. Lama ya Pak? Berarti ya? 15 tahun ya. 15 tahun Bapak di sana. Tapi direkturnya cuma 8 tahun. Direktur itu 2004 sampai 2012. Oke, berarti ada berapa periode itu Bapak masa jabatannya? 2 periode lebih. Masya Allah, 2 periode ya Pak ya? Iya, 2 periode lebih, tapi tidak sampai 3 periode. Di Ibnu Sina Simpang 4 ya Pak ya? Jadi setelah 15 tahun berkarir di Ibnu Sina Simpang 4, Bapak melanjutkan ke Ibnu Sina Padang. Ibnu Sina Padang ya Pak ya? Ini di Ibnu Sina Padang pun Bapak sempat mendapat jabatan sebagai direktur juga ya Pak ya? Itu ada berapa tahun lebih kurang? 3 tahun. Pak? 3 tahun ya Pak ya? Oke. Luar biasa sekali kisah perjalanan dari Bapak Dr. Elfizon yang sudah
melewati lintas zaman nih, sahabat Ibnu Sina. Jadi Bapak, kita dari 6 rumah sakit, jadi YRC Sumbar ini ada 6 rumah sakit yang dibawahi oleh YRC Sumbar. Di antaranya Ibnu Sina Padang, Ibnu Sina Simpang 4 Pasaman Barat, Ibnu Sina Bukit Tinggi, Ibnu Sina Padang Panjang, Ibnu Sina Payakumbuh, dan Ibnu Sina Panti. Nah, dari 6 rumah sakit Islam Ibnu Sina tadi, 3 rumah sakit Islam Ibnu Sina itu sudah dilewati lah, sudah punya kisah yang luar biasa dengan Bapak Dr. Alfizon ini, karena beliau sempat menjadi direktur di 3 rumah sakit Ibnu Sina yang ada di Sumbar ini. Menarik Pak, dari cerita Bapak kilas balik perjalanan di YRC Sumbar, apa nih Pak suka duka yang sangat berkesan oleh Bapak? 28 tahun bukan waktu yang singkat ya Pak ya. 28 tahun itu waktu yang bisa dibilang lebih dari 1/4 abad sudah Bapak habiskan nih untuk mengabdi di YRC Sumbar. Apa nih Pak suka duka yang paling berkesan? Boleh dibagi Pak? Ya, kalau suka dukanya sih banyak. Tapi kalau yang berkesan ya, yang pertama yang dibilang duka sih juga enggak ya. Tapi ada semacam tantangan gitu ya. Ya, ketika saya mengambil kebijakan yang itu tidak populer. Yang menyebabkan saya harus didemo oleh karyawan. Jadi boleh ditampilkan tuh nih. Jadi cuma kebijakan itu sebenarnya bukan ini kebijakan itu sebenarnya bagus. Kalau menurut saya bagus, karena kita berpikir sebagai pimpinan kita harusnya berpikirkan begini, baik bagi lembaga dan baik bagi karyawan. Jadi dua-duanya harus dipikirkan. Jadi bukan hanya untuk karyawan saja dan bukan hanya untuk lembaga saja. Nah, baik bagi kedua-duanya. Dan kebetulan pada waktu itu sebenarnya kebijakan yang saya ambil itu adalah baiknya bagi karyawan. Cuma karyawan nggak ngerti, sehingga mereka protes. Nah, kenapa mereka protes? Karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi yang lama, dan ketika mereka dirubah situasi yang itu, menyebabkan mereka jadi buncah. Itu tantangannya ya Pak. Nah, itu tantangannya. Jadi waktu itu begini ceritanya, kisah gini. Jadi ada 2 kejadian yang besar sebenarnya yang jadi pikiran pada saat itu. Ketika ada seorang suami karyawan sakit. Yang pertama, suami karyawan ini ada batu empedu. Jadi ketika dia sakit, kebetulan saya kan ada mahir dengan USG kan. Jadi ketika diperiksa ternyata suaminya punya batu empedu. Jadi karena dia punya batu empedu kan harus dibuang. Karena dia udah ikterik. Kalau tidak nanti hatinya akan rusak. Nah, jadi karena ada batu empedu yang sudah ikterik ini, akhirnya kita kirim ke sini ke Padang. Di Padang kan dioperasi, dibuang batunya. Nah, ketika dibuang batunya, pada saat mau pulang, karyawan harus bayar 12 juta pada saat itu. Saat itu tahun 2000 berapa ya? 2005, 2007, 2006 ya. 12 juta pada saat itu besar. Jadi karena besarnya karena besar yang harus dia bayar, sementara gajinya karyawan pada saat itu cuma 300-400 gajinya pada tahun itu. Pada era itu ya Pak? Ya. Jadi, Pak, gimana Pak? Kami harus bayar 12 juta. Tolong bantu. Nah, kan gitu ceritanya. Tolong bantu kami Pak, gimana caranya? Kami tidak punya uang Pak. Dipinjam. Jadi boleh nak pinjam uang rumah sakit? Akhirnya pada saat itu saya putuskan aja dibantu. Bantu caranya dibayar tunai ke sini, kemudian nyicil. Ya, lalu berapa mampu nyicilnya? Coba 200. Kalau 12 juta dibayar 200 per bulan, kira-kira kapan? Kapan lunasnya kan? Ini tapi mau tidak mau pada saat itu yang jelas dibantu dulu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Ada lagi, suami karyawan juga. Suami karyawan ini batu ginjal. Yang ginjalnya sudah mulai hidronefrose kan. Nah, yang kalau ini tidak kita lakukan ini, tidak kita bantu, ini resikonya kan besar. Maka dirujuk lagi ke sini, di sini batunya dikeluarkan. Itu kena 25 pada saat itu. Jadi kena 25. Kembali kejadiannya seperti tadi. Pak, pinjam dulu Pak, bagaimana caranya? Kami harus selesaikan ini. Udah kebetulan kami punya sawit, sudah dicoba untuk digadaikan, tapi belum ada orang yang mau. Nanti kalau sudah digadai, nanti uangnya kami bayar. Nah, itu ceritanya. Oke. Nah, jadi ini 2 kasus ini. Jadi pada saat itulah saya berpikir bagaimana caranya agar karyawan itu ada asuransinya. Pada saat itu tidak ada karyawan punya asuransi. Kenapa? Karena pada saat itu aturan di IRC adalah kalau dia karyawan, maka dia akan ditanggung oleh yayasan. Tapi kalau suami karyawan tidak ditanggung. Hanya biaya rawatnya saja dan kemudian jasa yang dianukan kan, jasa yang dibebaskan itu pun tergantung pada dokter yang merawatnya. Itu pada saat itu. Jadi akibatnya kan karyawannya harus bayar penuh nih. Betul. Walaupun dimasuki Ibnu Sina Padang dia kan, tapi ini kan sudah ini. Jadi keputusan besar Bapak ini ambil pada saat itu akhirnya saya berpikir saya harus asuransikan karyawan. Nah, cuma bagaimana cara mengasuransikannya? Nah, akhirnya saya undanglah saat itu. Ada 3 asuransi yang saya undang. Pertama Askes pada saat itu, kemudian Jam Sostek, kemudian ada asuransi Bumi Putra. Nah, dari 3 asuransi ini yang paling murah itu adalah Jam Sostek. Karena Jam Sostek hanya kita bayar satu dibayar itu untuk yang ditanggung adalah istri, suami, anak 3 orang. Dan bayarnya tidak mahal. Tapi semua karyawan harus ditempatkan di kelas 3 dengan obatnya sesuai dengan DPAO-nya Jam Sostek. Nah, ketika saya putuskan begitu, ini saya didemo oleh karyawan. Kenapa? Karena karyawan mereka ngomong, kami tidak bisa coba generik Pak, kami tidak bisa dengan obat DPAO, kami sudah terbiasa dengan obat-obat paten kan. Iya kayak gitu. Emang kejadiannya kan. Pak. Nah, ini kalau kami dengan Jam Sostek, kami tidak bisa sembuh ini. Nah, yang difikirkannya adalah karena mereka sendiri kan, yang mereka pikirkan kan diri mereka. Tapi bagaimana dengan suaminya yang selama ini tidak pernah ditanggung oleh yayasan? Nah, ketika suaminya sakit, kan itu contohnya 2 kasus tadi. Akhirnya karena mereka menolak dan mereka cari dukungan kan. Banyak karyawan, dari 125 karyawan pada saat itu ada 97 karyawan yang mendukung untuk menolak Jam Sostek yang dipakai. Nah, mereka adukan saya ke yayasan. Jadi memang suka duka contohnya, ya Pak ya. Itu yang makanya apakah itu duka atau karena Anda juga tahu juga ya. Dan juga itu di situ butuh keputusan yang besar yang Bapak ambil kala itu ya Pak ya, menghadapi berbagai pro dan kontra kala itu ya Pak ya. Di situ tantangannya yang sudah dilewati oleh Dr. Efzan Amir sebagai direktur kala itu ya Pak. Jadi pasti banyak sekali nih ya Pak berbagai macam cerita di balik 28 tahun pengabdian Bapak di jadi belum tentu juga setiap keputusan yang baik menurut kita belum tahu juga semua orang bisa nerimanya. Itu buktinya yang tadi itu kan. Belum tentu ini bagi yang lain ya Pak ya. Iya, belum tentu bagi mereka merasa baik dengan apa yang kita putuskan tadi. Apa motivasi atau semangat Bapak kala itu nih Pak untuk menghadapi, kan itu kan salah satu kondisi yang berat ya Pak ya. Dibanding kita yakin pasti banyak nih kondisi yang Bapak alami 28 tahun itu up and down-nya Pak. Apa ininya Pak yang menjadi penguat semangat Bapak menghadapi masa-masa berat kala itu? Mungkin bisa jadi motivasi juga nih Pak bagi pemimpin-pemimpin yang masa depan lain. Kalau bagi saya gini aja. Kalau yang penting kita berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selalu berbuat yang terbaik. Selalu berbuat yang terbaik. Kalau orang menilai itu terserah mereka.
Mereka mau nilai negatif, mereka mau nilai positif, itu hak mereka. Yang penting kita berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan, insya Allah, dan kita tetap konsisten dengan itu. Nah, nanti niat kita baik. Yang penting niat kita kan baik kan, niat kita baik, jalannya juga baik. Tapi orang yang menilai di sekitar kita itu urusan mereka, kita tidak peduli. Karena kita nggak bisa mengendalikan penilaian orang ya Pak ya. Yang kita bisa mengendalikan niatnya kita dari dalam ya Pak ya, dari dalam hati kita. Luar biasa sekali ya sahabat Ibnu Sina, ini sebagai quotes juga nih buat kita semua nih, bahwa dari Dr. Elfizon itu yang penting niat kita dulu, nanti bagaimana penilaian orang di luar itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting tugas kita adalah melakukan yang terbaik dengan niat yang baik ya Pak ya. Oke. Kemudian Pak 28 tahun di Yarsi Sumbar. Apa yang Bapak lihat dari Yarsi dan bagaimana harapan Bapak untuk Yarsi ke depannya? Untuk proses yang sangat panjang ya Pak ya. Untuk usia Yarsi pun sudah lebih dari 50 tahun ya Pak. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Yarsi dengan umur yang lebih setengah abad. Iya. Ya kan, lebih dari 50 tahun, karena mulai dari tahun 69 dulu. Itu harusnya Yarsi sudah bisa memberikan kontribusi yang sangat besar pada umat ini. Iya Pak. Ya, jadi ada semacam beban, ada semacam tugas dan tanggung jawab ya yang berat yang ada di pundak Yarsi. Ya, sesuai dengan cita-cita pendiri pada saat mendirikan lembaga ini dulu. Ya, karena itu. Nah, jadi ya walaupun alhamdulillah sebenarnya Yarsi cukup berkembang bagus, tapi kita tidak cukup hanya sampai di sini. Karena banyak lagi yang harus kita benahi. Kenapa? Karena pertama, sekarang kompetitor itu banyak. Iya, betul. Ya, pada saat kita berjalan sendiri, mungkin kita merasa santai. Kenapa? Karena tidak ada kompetitor di samping kita. Jadi kita mau berjalan cepat, mau berjalan lambat, nggak ada kok orang yang mendahului. Ya kan? Iya, betul. Nah, tapi pada saat mulai ada kompetitor di samping kiri kanan kita, kalau kita tetap dengan kecepatan yang sama, ya orang akan lebih dulu daripada kita. Ya kan? Nah, makanya kita nggak bisa lengah, dan kita jangan kita nggak boleh lengah. Kita jangan hanya puas dengan kondisi yang sudah ada begitu. Kita harus cari terobosan-terobosan baru. Kita harus berpikir inovatif, ya kan? Sehingga ada hal terbaru yang kita tawarkan kepada masyarakat. Sebab kalau tidak, kita akan ditinggal. Nah, sama contohnya, maka saya juga sering ngomong begitu ya pada kawan-kawan. Jangan nasib kita kayak lampu togok. Ya kan? Iya. Semakin lama semakin redup. Bukan itu ceritanya. Nah, lampu togok, lampu sisip, lampu dinding, dulu itu kan pada tahun-tahun dulu, pada tahun-tahun 70-an sebelumnya, itu merupakan primadona. Iya. Belum matahari terbenam, orang udah mencari dia. Iya. Iya kan? Iya, betul. Kacanya dibersihkan, sumbunya diperbaiki, minyaknya diisi. Sangat berharga. Sangat berharga dia. Diperlakukan sangat kala itu. Gitu. Kala itu. Iya. Tapi sekarang di mana dia? Susah Pak. Susah kita cari. Susah kan mencarinya kan? Kenapa? Karena semuanya udah pakai listrik. Iya. Nah, kenapa? Karena dia tidak bisa mengagari dirinya. Nah, Yarsi juga harus demikian. Jadi kalau dulu kita mungkin dengan dengan ya kita punya punya kekuatan, di mana kekuatan kita adalah di umat. Karena kita dicintai umat. Kenapa? Karena kita banyak orang yang fanatik dengan agama, itu lebih mencintai, lebih nyaman mereka ke Ibnu Sina, kan begitu. Karena kita punya ruhis. Ya, yang menyenangkan, yang bisa membuat orang jadi tertarik untuk datang ke sini. Tapi sekarang semua rumah sakit punya ruhis kok. Bukan hanya Ibnu Sina. Itu contohnya satu. Oh, pelayanan Islami.
pelayanan Islami hampir semua rumah sakit sekarang mereka memberikan pelayanan yang baik, yang bagus dan profesional. Iya. Nah, itu contohnya gitu kan. Nah, sama juga contohnya kayak Nokia. Dulu Nokia itu bagus. HP-nya yang paling, iya kan, handphonenya kan. Yang paling hit handphone yang itu, paling hit pada saat itu Nokia. Iya. Tapi sekarang di mana dia? Namanya saja sudah mulai asing ya Pak ya. Nah, orang tidak kenal lagi. Sekarang. Kenapa? Karena tidak bisa mengupgrade diri. Nah, jadi ini yang penting bagi kita barangkali mungkin untuk IRC ke depan. Bagaimana kita selalu bisa mengikuti perkembangan. Iya. Kita bisa mengupgrade diri, ya kan? Sehingga kita tidak tertinggal dan kita tidak ditinggalkan. Apalagi kalau umpamanya dalam pelayanan kesehatan, ya kan, dunia kesehatan itu perkembangan ilmunya kan cepat, betul. Teknologinya cepat. Iya. Kalau dulu mungkin CT scan dengan 4 slash itu udah bagus. Iya. Betul. Sekarang udah dilihat orang lagi. Jadi poinnya begitu kan? ini sangat menarik ya Pak ya, dan sangat meresap dan mendalam ya sahabat Ibnu Sina yang disampaikan oleh Dr. Elfizon, digambarkan ke kehidupan nyata kita. Ini pesan yang sangat luar biasa untuk YARSI Sumatera Barat pada khususnya, bahwa YARSI harus terus berinovasi ya Pak. Agar kita tetap bersinar ini. Jadi tidak seperti tadi contohnya lampu togo ya Pak ya. Jadi cuman namanya saja bahkan sudah asing. Bahkan generasi Gen Z sekarang ini mungkin tidak mengenal ya Pak ya dengan istilah lampu togo tadi. Kalau dapat kita memang YARSI Sumatera Barat, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina ini senantiasa masyhur namanya ya Pak. Sampai kapanpun zamannya nanti. Oke. Sahabat Ibnu Sina Padang, demikianlah tadi segmen Bincang Tokoh bersama Dr. Elfizon Amir SPPD Finasim. Menarik sekali kali ini kita bisa menyimpulkan, saya memetik terutama 2 quotes atau kata penting yang disampaikan oleh sosok Dr. Elfizon. Di antaranya beliau menyampaikan bahwa yang utama itu yang pertama niat baik, kemudian penilaian orang itu tanggung jawab mereka. Tugas kita adalah meluruskan niat kita untuk selalu melakukan hal baik. Kemudian yang juga menggelitik dan sangat berkesan untuk kita semua, beliau mengatakan di closing statement-nya bahwa bermimpilah hari ini untuk jadi kenyataan esok hari. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Dr. Elfizon Amir. Sukses selalu Pak. Dan sahabat Ibnu Sina, terima kasih juga sudah menyaksikan Hospital Podcast episode 10. Semoga bisa terus memberikan motivasi dan manfaat untuk sahabat Ibnu Sina semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tetap dengan kesehatan Anda prioritas kami.